Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Renungan hari ini berjudul Semua Orang Menyembah Sesuatu, ditulis oleh Sheridan Fauci. Baru-baru ini saya mengunjungi kota Athena, Yunani. Ketika berjalan mengelilingi agora kuno, yakni lapangan terbuka tempat para filsuf mengajar dan orang Athena beribadah, saya menemukan mezbah kepada dewa Apollo dan Zeus yang terletak dalam naungan Akropolis, tempat patung Dewi Athena pernah berdiri. Kita mungkin tidak menyembah Apollo atau Zeus sekarang ini. Tetapi masyarakat modern tidak kalah religius dibandingkan masyarakat kuno. Novelis David Foster Wallace berkata semua orang menyembah sesuatu. Dan ia memperingatkan, jika Anda menyembah uang dan harta, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Menyembah tubuh dan kecantikan Anda akan membuat Anda selalu merasa buruk rupa. Menyembah kepandaian Anda akan terus-terusan merasa bodoh. Zaman sekuler kita sekarang memiliki ilah-ilahnya sendiri. Dan menyembah semua itu akan merusak hidup kita. Hai orang-orang Athena, kata Paulus saat mengunjungi agora. Saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Sang Rasul lalu menjelaskan tentang satu-satunya Allah yang sejati, pencipta segala sesuatu. Kita bisa baca dalam ayat 24-26. Allah itu ingin dikenal, ayat 27, dan menyatakan dirinya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ayat 31. Tidak seperti Apollo dan Zeus, Allah ini tidak dibuat oleh tangan manusia,
Tidak seperti uang, rupa dan kepandaian. Menyembah Dia tidak akan merusak hidup kita. Ilah adalah apapun yang kita andalkan untuk memberi kita tujuan hidup dan rasa aman. Syukurlah ketika setiap ilah di dunia ini mengecewakan kita dapat menemukan satu-satunya Allah yang sejati. Sahabat ODB, ilah apa saja yang Anda lihat disembah masyarakat masa kini? Dan apa yang Anda andalkan untuk memberi Anda tujuan hidup dan rasa aman? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah aku karena lebih mengutamakan kekayaan, kecantikan, kedudukan, atau hal-hal lain. Tolonglah aku untuk menyingkirkan semuanya itu dari tahta hatiku dan menempatkan Engkau di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.